Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Satu Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kontras cemas pembangunan IKN bakalan dikepung aparat seperti Wadas. Komisi untuk Orang Hilang dan juga Korban Tindak Kekerasan atau Kontras khawatir pengadaan bahan baku untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN baru akan mengerahkan pasukan aparat yang berlebihan. Imbasnya, masyarakat ketakutan sampai terjadinya penangkapan sewenang-wenang. Staf Divisi Hukum Kontras, Adelita Kasih, menyebut kekhawatiran itu muncul karena ada presiden kekerasan yang terjadi seperti saat pengadaan bahan baku untuk bendungan bener di Wadas, Purworejo beberapa waktu yang lalu. Hal ini tidak bisa dikesampingkan dari faktanya, kita bisa lihat beberapa waktu lalu kita lihat penerjunan aparat dalam jumlah besar dan tidak proporsional ke Wadas, kata Adelita dalam diskusi daring pada Jumat 4 Maret. Ketika aparat ada di sana, hanya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat dan juga menebar teror, dan juga menggunakan kekerasan bahkan melakukan penangkapan sewenang-wenang dalam melakukan pengamanan. Menurutnya, pengerahan aparat secara berlebihan dan juga tindakan represif tidak hanya terjadi di Wadas. Ia menyebut kejadian itu kerap terjadi di lokasi proyek strategi nasional. Lebih lanjut, ia juga mengatakan hal serupa juga berpotensi besar terjadi di IKN. Sebab mengacu pada Undang-Undang IKN, lokasi Nusantara merupakan kawasan strategi nasional atau Stranas. Seringkali aparat diturunkan untuk pengamanan di sana. Nah, cara pengamanan yang sama tentu akan dilakukan untuk mengawal pembangunan IKN yang statusnya merupakan kawasan Stranas berdasarkan Undang-Undang IKN sendiri. Belum lagi, kata Adelita, aparat keamanan seperti TNI Polri akan menjadi rombongan yang pertama dan juga banyak dipindahkan ke IKN. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap rencana pembangunan markas baru di kawasan IKN Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, mencapai sekitar 4.500 hektar. Ia juga menduga dengan banyaknya aparat itu, pendekatan keamanan besar kemungkinan akan tetap dilakukan dalam mengawal pembangunan IKN. Kemungkinan pendekatan keamanan diperkuat dengan sinyal yang dilontarkan oleh Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang menyebutkan bahwa markas besar TNI di IKN akan berdiri di tanah seluas 4.500 hektar, begitu ujarnya. Memang belum diketahui secara pasti jumlah yang akan diturunkan atau aparat yang nantinya akan dikirim ke sana. Tapi dapat dipastikan bahwa di tahun 2023, pengerahan aparat akan dilakukan secara besar-besaran. Begitu imbuhnya. Kita bacakan sahabat era sekalian ya. 45 tokoh ini siapa saja? 45 tokoh galang petisi batalkan pindah ibu kota sebagaimana dilansir oleh cnn.com. Coba kita bacakan. Sebanyak 45 tokoh yang terdiri dari guru besar, ekonom, senior hingga purnawirawan TNI berbuah tindakan yang tidak tepat atau kurang tepat. Karena sekali lagi timing ya, this is about the timingnya yang tidak tepat. Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Inisiator petisi dukung suara rakyat, Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota, akan bersurat ke Presiden Joko Widodo usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang, merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi pukul 6.38 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.813 dukungan. Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan Selat Internasional, Selat Malaka itu dari geopolitik nggak aman. Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 6 Februari. Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19, melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran. Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya COVID, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak,
Bandara Brebes juga mangkrak, Bandara Purbalingga mangkrak. Begitu kata Hatta. Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta. Yang inginnya, kalau sekedar pindah ibu kota, pindah pemerintahan, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan di sana banyak lahan, hanya 2 jam atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi nggak terlalu berisiko gitu, terang Hatta. Sehingga kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional tanpa adanya emosional. Apalagi ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya. Kan itu nggak bagus, itu pastilah menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum, soal itu sudah diperdebatkan. Hatta juga menerangkan bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan, pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait. Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 sudah bolehlah kita bersurat resmi, tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator. Begitu pungkas Hatta. Pantauan dari kantor berita hingga Senin 7 Februari pukul 9.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang. Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu pagi 6 Februari, jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan tokoh ini didukung sekitar 8.000 orang. Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus co-founder Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat. Tidak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak 3 hari lalu. Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik diantaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Asyumardi Azra, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Bushra Mukodas, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Dr. Anwar Hafiz, dan juga Faisal Basri. Selain itu ada nama Majen Purnawirawan Dedi Budiman, Muhammad Said Didu, Antoni Budiawan, Zainal Arifin Hussein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya. Bahkan salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang menyebut, jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan, maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait.